warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hani Ananda dengan nomor NPM 2401021003. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang bahasa dan gender. Pertama-tama, pernahkah teman-teman ini memperhatikan bahwa ketika memberikan komentar di media sosial, perempuan ini sering menggunakan bahasa yang lebih halus? Contohnya itu seperti mungkin bisa diperbaiki lagi ya, atau menurut saya akan lebih baik jika seperti ini. Nah, sementara itu laki-laki ini cenderung menggunakan ungkapan yang lebih langsung. Contohnya itu seperti ini salah atau harus diperbaiki. Nah, mengapa perbedaan tersebut itu dapat terjadi? Apakah karena faktor biologis atau karena pengaruh lingkungan sosial? Nah, pernyataan tersebut ini dapat dijelaskan melalui kajian sosiolinguistik, khususnya pada pembahasan bahasa dan gender. Nah, pengertian bahasa dan gender itu yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian bahasa dan gender. Bahasa dan gender ini merupakan salah satu kajian dalam sosiolinguistik yang membahas hubungan antara penggunaan bahasa dengan jenis kelamin serta peran sosial laki-laki dan perempuan. Nah, dalam masyarakat, kajian ini itu menjelaskan bahwa perbedaan cara berbahasa ini tidak hanya dipengaruhi oleh faktor biologis, nah, tetapi juga oleh norma sosial, budaya, dan lingkungan tempat seseorang itu berinteraksi. Kemudian ada karakteristik bahasa laki-laki dan perempuan. Nah, dalam kajian sosiolinguistik ini dijelaskan bahwa terdapat beberapa kecenderungan perbedaan penggunaan bahasa antara laki-laki dan perempuan. Jika perempuan itu cenderung menggunakan bahasa yang lebih sopan, ekspresif, dan tidak langsung. Nah, selain itu, perempuan ini juga sering menggunakan ungkapan yang menunjukkan empati serta menjaga keharmonisan hubungan sosial. Nah, sebaliknya, jika laki-laki ini cenderung menggunakan bahasa yang lebih bagus, langsung, dan berorientasi pada penyampaian informasi. Nah, namun perlu dipahami bahwa perbedaan ini merupakan kecenderungan sosial yang dipengaruhi budaya masyarakat dan tidak berlaku mutlak bagi setiap individu. Nah, contoh fenomena di masyarakat bahasa dan gender yang dapat kita temui adalah penggunaan bahasa di media sosial seperti Instagram, TikTok, WhatsApp. Ketika memberikan kritik atau tanggapan terhadap suatu unggahan, perempuan ini sering menggunakan ungkapan seperti mungkin bisa diperbaiki lagi atau menurut saya akan lebih baik jika seperti ini, kayak gitu kan. Sedangkan laki-laki ini cenderung menggunakan ungkapan seperti ini kurang tepat, harus segera diperbaiki. Nah, fenomena tersebut ini menunjukkan bahwa pilihan kata dan gaya komunikasi seseorang dapat dipengaruhi oleh struktur sosial mengenai peran laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Kemudian ada bahasa dan gender dalam bahasa Arab. Nah, kajian bahasa dan gender ini dapat ditemukan dalam bahasa Arab, seperti gender tidak hanya terlihat dalam cara bicara saja, tetapi juga terdapat dalam sistem gramatikal bahasa. Contohnya seperti gua yang artinya itu dia laki-laki, dia perempuan. Nah, hal ini menunjukkan bahwa bahasa Arab ini memiliki sistem kebahasaan yang secara langsung itu membedakan bentuk bahasa berdasarkan gender. Mungkin cukup itu ya penjelasan dari saya. Kesimpulannya yaitu berdasarkan pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa bahasa dan gender ini memiliki hubungan yang erat dalam kajian sosiolinguistik. Perbedaan penggunaan bahasa antara laki-laki dan perempuan ini dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, dan peran yang dibentuk sosial oleh masyarakat. Nah, fenomena tersebut ini dapat dilihat dalam penggunaan bahasa di media sosial, di mana perempuan ini cenderung menggunakan bahasa yang lebih halus, sedangkan laki-laki ini cenderung menggunakan bahasa yang lebih langsung.
Nah, selain itu dalam bahasa Arab, perbedaan gender juga tercermin dalam sistem gramatikal bahasa. Nah, oleh karena itu, kajian bahasa dan gender ini membantu kita memahami bahwa bahasa ini tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga mencerminkan identitas sosial dan budaya masyarakat. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.